Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dengan NIM 2348201101. Di sini saya akan mempresentasikan sistem saraf. Pengertian, sistem saraf manusia merupakan jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan. Sangat khusus dan kompleks, sistem saraf ini mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan harmonis yang karena pengaturan hubungan saraf di antara berbagai sistem. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Selanjutnya fungsi. Fungsi secara umum, sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama yaitu memelihara fungsi tubuh, mengatur kegiatan di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengolah rangsangan yang diterima, merespon rangsangan yang diterima. Selanjutnya struktur sel saraf. Struktur sel saraf, sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf badan sel. Berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikum endoplasma, tempat transportasi sintetis protein. 2. Yaitu dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsang ke badan sel. Selanjutnya akson. Akson disebut neutrit. Neutrit adalah serabut di sel saraf yang panjang yang merupakan perjulura sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat. Selanjutnya yaitu jenis saraf. Jenis saraf berdasarkan fungsi. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu 1. Sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik atau saraf eferen itu berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke saraf efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. 3. Sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Selanjutnya susunan saraf manusia. Sistem saraf secara umum terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf pusat, otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tenggorokan, beratnya lebih kurang 1/50 dari berat badan.
berbagai macam otak. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, berfungsi untuk pengaturan semua di aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua yaitu otak kecil, cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah. Otak besar, otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Yang ketiga yaitu otak tengah atau mesencephalon, terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol, atau menghubungkan otak kecil ke bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang. Yang keempat, pelindung otak. Otak terdiri dari rangka tulang, bagian luar, dan 3 lapisan jaringan. Katanya disebut meninges. Baiklah, sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.